Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi berjumpa dengan saya Julfan Yudhoyono Arab. Dalam kali ini kita akan membahas pembelajaran matematika, yaitu teorema Pythagoras. Oke, baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Baik, di sini tugas ini dilakukan menyelesaikan mata kuliah dari integrasi CT dalam pembelajaran matematika, yang mana ini diampu oleh Bapak Dr. Hermawan Saputra, SSI, MSI. Dalam pembelajaran kali ini, teorema Pythagoras yang akan menjadi kompetensi dasar kita adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Oke, baik, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu pengertian dari teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang atau hipotenusa sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku dengan jumlah kuadrat panjang siku yang lainnya. Maksudnya apa? Sekarang kalau misalkan kita punya ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini kita punya segitiga siku-siku di mana sisinya yang mana dikatakan hipotenusa atau sisi miring. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah sisi miring atau hipotenusa itu. Nah, jadi inilah dia yang dikatakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, atas A kuadrat dan B kuadrat ini apa? Nah, A kuadrat dan B kuadrat ini adalah sisi penyiku, ya, sisi penyiku dari si segitiga siku-siku. Jadi Pythagoras itu adalah kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya, ya, seperti itu. Nah, bagaimana penggunaan teorema Pythagoras? Nah, penggunaan teorema Pythagoras salah satunya ada yang pertama, menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisinya diketahui. Nah, tadi kita punya, ya, bahwasanya nanti di sini ada X, di sini ada 8 dan angka 6. Nah, di sini kita mencari nilai X, ya. Kita akan mencari nilai X. Nah, bagaimana menemukannya? Dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwasanya sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyiku. Nah, maka kita dapatkan X kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, sehingga X sama dengan akar dari 64 tambah 36 sama dengan X sama dengan akar 100 dan X sama dengan 10. Nah, berikutnya kita lihat. Diketahui perpindahan sebuah mobil dalam bidang kartesius. Posisi semula berada pada koordinat 1,5. Nah, mobil ini berada pada koordinat 1,5 dan kemudian berpindah ke posisi akhir di koordinat 5,2. Nah, dia berpindah, ya. Nah, jalan dia kan. Nah, sekarang dia berada di posisi 5,2, ya, adik-adik, ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, apa yang ditanyanya? Berapa panjang X? Artinya berapa panjang perpindahan dari mobil sebelumnya di titik 1,5 menjadi titik 5,2. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ini dapat kita selesaikan menggunakan teorema Pythagoras. Dan bagaimana caranya? Mari saya tunjukkan. Nah, sekarang kondisi awal, ya. Kita ketahui bahwasanya titik koordinat awal 1,5 dan titik koordinat akhir adalah 5,2. Nah, pertanyaan adalah berapa panjang lintasan yang dilalui oleh mobil atau X, ya. Nah, penyelesaiannya kita gambarkan terlebih dahulu lintasan yang dilalui mobil dalam segitiga siku-siku. Nah, di mana tadi kita dapatkan bahwasanya sini adalah posisi awal, oke, ya. Di sini adalah posisi awal. Nah, sehingga kalau ini adalah posisi awal, ya. Nah, maka jika itu adalah posisi awal, ini posisi awal, maka ini nanti akan menjadi posisi akhir. Nah, jadi posisi awalnya di sini dia bertitik 1,5 dan posisi akhirnya 5,2. Nah, artinya kalau kita cari di sini panjang dari titik ini sama dengan 3, ya.
3, dan panjang yang ada di sini ya untuk X-nya itu sebesar 4. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita bisa mendapatkan X di sini ya. Maka X di sini kita dapat X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sehingga kita punya X sama dengan akar 9 tambah 16, maka kita punya X sama dengan akar 25, X sama dengan 5. Sehingga panjang lintasan mobil adalah 5 satuan. Oke, lebih paham ya adik-adik ya. Nah, apalagi berikutnya penggunaan dari teorema Pythagoras. Yang kedua adalah menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama, apabila nilainya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Yang berikutnya, apabila nilai C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut akan menjadi segitiga tumpul. Dan yang berikutnya, apabila C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka hasil ya atau segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Nah, sekarang bagaimana bila ada 3 bilangan berikut merupakan panjang sisi segitiga? Kita disuruh menentukan jenis segitiganya. Oke ya. Nah, di sini kita lihat ada nilai A 8, 5, 4 ya penyelesaian. Nah, misalkan karena 8 sisi yang terpanjang, maka dia menjadi C ya. Nah, begitu adik-adik ya. Nah, kita lihat, kita perhatikan. Nah, sekarang kita punya 8 kuadrat ya. 8 kuadrat titik 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Nah, pertanyaannya 64 apakah lebih dari atau kurang dari 16 tambah 25. Nah, sekarang 16 tambah 25 kita punya berapa? Kita punya itu adalah 41. Iya, betul ya adik-adik ya. 41. Jika demikian, maka ini nilainya adalah 41. Pertanyaannya, 64 itu lebih besar atau kurang? Iya, betul ya. 64 itu lebih besar. Nah, karena ini lebih besar, maka segitiga yang terbentuk dari 8, 5, dan 4 itu adalah segitiga tumpul. Iya, betul sekali adik-adik ya. Nah, jadi dia terbentuk segitiga tumpul. Oke. Nah, berikutnya kita lihat soal yang kedua. Ada 10, 11, dan 12. Karena 12 adalah bilangan yang terbesar, terpanjang, maka dia menjadi C-nya ya. Oke, sehingga C kuadrat titik 10 kuadrat tambah 11 kuadrat. Jadi 141 ya. Maaf, ini 144. Iya. 144 titik 100 ditambah 121. 100 ditambah 121 itu adalah 221. Iya, benar sekali ya. Nah, 221. 144 titik 221 jawabannya adalah kurang dari. Iya, betul. Kalau kurang dari berarti segitiga ini adalah segitiga lancip. Iya, benar sekali. Segitiga lancip ya. Nah, yang terakhir ada 13, 14, dan 15. 15 kuadrat titik 13 kuadrat ditambah 14 kuadrat. 225 titik 169 tambah 196. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Berapa hasil dari 169 kita tambah dengan 196. Nah, maka di sini kita dapat adalah 365. Iya. 365. Oke, kita dapat 365. Sekarang kita lihat 225 dengan 365. Nah, pertanyaannya apakah dia kurang dari atau lebih dari? Jawabannya adalah kurang dari. Iya, betul.
kurang dari, maka kalau dia kurang dari sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu dia berbentuk segitiga lancip. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa lebih paham ya bagaimana penggunaan dari teorema Pythagoras. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke penerapan dari teorema Pythagoras. Nah, misalkan ada sebuah pesawat terbang ke timur. Pesawat terbang ke timur 450 km. Ya. Kemudian bergerak ke utara 300 km. Tentukan jarak pesawat. Sorry ya. Ini 400 ya, 400. Oke, 400 km ya. Nah, berikutnya kita lihat dia bergerak ke timur ya, ke arah timur, ini ke arah timur. Lalu dia bergerak ke arah utara. Iya, dia bergerak ke arah utara berarti naik ke atas. Ini ya, mata angin yang kita miliki. Maka pertanyaannya ini. Nah, sudah kelihatan ya adik-adik ya. Nah, jadi ini yang akan ditanyanya. X-nya berapa? Nah, kembali lagi yang ditanya, X-nya ada berapa ya? Ini yang akan kita cari. Yang mana posisi semulanya ada di sini ya. Pesawat itu di sini terbang ke arah timur, kemari, dan berakhir di sini ya, ke arah utara. Oke, baik adik-adik, kita kerjakan bersama-sama. Nah, tadi kita punya ya, dia ada posisi awal di sini ya. Kita anggap di sini. Nah, dia ke arah timur. Nah, ada di sini ya. Nah, ini tadi sebesar 400. Lalu dia terbang ke arah utara. Oke ya, ke arah utara sebesar 300. Nah, sekarang perpindahannya tentunya kita akan mencari lintasan ini ya. Nah, maka ini akan kita cari lintasan ini. Nah, misalkan ini posisi awalnya ya. Nah, dia ada di sini. Misalkan kita buat posisi A. Dan maka posisi terakhirnya misalkan kita buat posisi B. Nah, maka akan kita cari A ke B. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah punya pemahaman tentang teorema Pythagoras. Maka ini bisa kita gunakan dengan cara teorema Pythagoras. Kita tahu bahwasanya AB itu adalah hipotenusa atau sisi miring. Sehingga sisi miring X kuadrat kita dapat dari jumlah kuadrat dari sisi penyiku, berarti 400. Kita kuadratkan, kita tambah dengan 300, kita kuadratkan, sehingga ini kita punya X sama dengan, kalau kuadratnya hilang maka dia berubah menjadi, betul ya adik-adik ya, 400 kuadrat 16 100 160 ya, 300 kuadrat adalah 90. Iya, betul. Nah, berikutnya kita jumlahkan ya, kita jumlahkan 16.000, 160.000 ditambah 90.000, maka kita punya adalah 250.000. Nah, maka kita punya dari sini hasil dari atau akar dari 250.000 adalah 500 kilometer. Nah, jadi adik-adik, panjang lintasan ya yang sudah dilalui oleh pesawat tadi, dia dari A ke B itu sebesar 500 km. Oke, baik ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.